Subhanallah al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arshi walhamdulillah. Mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arshi. La ilaha illallah al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Allahu akbar al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu syuruti syai'i ay hadzal faslu fi bayani syuruti syai'i. Adapun pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat guru. Jadi kita kalau mau mencari guru yang bisa membimbing jasmania bahkan rohania kita agar usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat-lihat guru-gurunya. Jangan asal mencari guru, enggak pandang lihat mentang-mentang ada datang orang udang-udangnya sebagai Vespa, langsung waduh ini wali, diguruin cium tangan bolak-balik, orang tangannya dicium bolak-balik, orang tua boro-boro dicium tangannya. Maka nyari guru benar-benar nyari guru pas, biar itu guru bisa membimbing jasmania dan rohania kita agar usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa bimbingan guru, jasmania dan rohania kita tidak akan usul, tidak akan sampai kepada hadratul qudsiyah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selamatnya seorang hamba adalah di mana rohanianya mampu sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyari guru jangan asal nyari guru. Yang pertama, lihat guru. Apa yang dilihat? Wajib bagi guru mempunyai 5 syarat. Kalau nyari guru, minimal dia sudah memenuhi gurunya 5 syarat. Wa syurutu syaikhil الذي يلقى المريد إليه نفسه خمسة. Adapun syarat guru yang memasrahkan seorang murid kepada itu guru akan dirinya si murid ada 5 perkara. Jadi kalau kita berguru dalam arti kata harus yalqa nafsahu ilaihi,
pasrahkan diri kita kepada guru. Makanya kalau kata orang Sunda, nitipin itu anaknya ke pesantren, bahasanya kiai ieu kula nitipkeun putra kula rek dibeureum rek dieueum kumaha kiai wae. Ya kula mah ngarepkeun najan di kumaha teu naon, penting wayah balik mah ieu budak bisa. Wayah balik bisa ngaji can tentu. Ada orang pesantren wayah balik bisa. Ya buktinya si Rai pulang dulu, ngajinya belum bisa. Pulang bisa. Ngaji belum tentu. Makanya bagaimana nyari guru yang bisa nyelamatin diri kita kadung dari dunia sampai akhirat. Karena tanpa bimbingan guru hidup kita bakal kesasar. Di dunia nyasar ruangnya, balik nyasar lagi. Kagak sampai kepada hadiratul qudusiyah. Makanya banyak roh datang dari Allah, akan tetapi giliran pulangnya ada yang jadi babi, mana yang ngepet jadi babi. Baliknya ada yang ke gunung kawi. Rohnya balik ke sono, ada yang jadi monyet. Enggak taunya pesugihan monyet. Ada yang jadi genderuwo, pesugihan genderuwo. Kita mah bagaimana? Roh datang dari Allah, baliknya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalauan ayat sambutan di Gusti Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju Tuhanmu halnya ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golonganku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku. Ini tujuan hidup kita, biar pulang kagak nyasar. Udah jauh-jauh Bang Maco ngegojek kusir kemana Bang? Pasono ke bandara. Pulang kagak bisa pulang, nyasar puter-puteran aja makan hati ya. Kesel. Ya. Masya Allah. Terus tujuan kita bagaimana? Kita datang dari Allah biar kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar begitu. Jangan inna lillahi wa inna ila gunung kawi raji'un. Jangan inna lillahi wa inna ila gunung Semeru raji'un. Jangan inna lillahi wa ilal monyet raji'un. Kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kudu ke Allah. Diterima dengan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima dengan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita nggak mungkin bakal sampai kepada derajat yang demikian tanpa adanya bimbingan seorang guru. Ya bagaimana gurunya? Syaratnya ada 5 rukun sharihun. Yang pertama, ketika ia mencicipi ilmu harus dengan jelas. Mana ketahuan pesantrennya di mana, gurunya siapa, sampai kagak sanad keilmuannya kepada Rasulullah, perjalanan waktu pesantrennya berapa lama, kemudian apa namanya hidupnya ini bagaimana, di pesantrennya beneran ngaji apa tuh numpang ngebako doang. Harus jelas rukun sharihun, jelas semuanya. Dalam rangka mencari ilmunya, mencicipi atau meneguk aroma, meneguk minum ilmu tersebut, ini harus jelas. Artinya bagaimana? Harus jelas di mana nyantennya, gurunya siapa. Kemudian sanad keilmuannya sampai enggak ke Rasulullah. Ini harus diteliti. Di mana seorang guru yang sanad keilmuannya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaikhul syaitan. Gurunya adalah syaitan. Maka tidak dibenarkan ketika kita ditanya, kita belajar terus dari Google, dari YouTube, kita dengerin terus itu ngaji kepada guru, enggak, ngajinya melewati media sosial. Udah begitu dia berani menghujah seseorang dengan modal dari media sosial. Gurunya siapa? Lu kata siapa begitu? No, kata Ustadz Anu. Di mana? Lu lihat atau YouTube. Ustadz Anunya kenal nggak ente? Enggak, ente kenal sama Ustadz Anu? Ya kenal. Dari mana? Dari YouTube. Dia kenal nggak ente? Enggak. Ngaku nggak dia sama ente murid? Nggak tahu. Yang namanya berguru ini harus seperti ini. Yang dinamakan berguru, belajar itu harus mukhatabah, antara guru dengan murid berhadapan. Gurunya kenal sama murid, muridnya kenal sama guru, itu namanya berguru. Maka cari rukun sharihunnya yang bagaimana, lihat latar belakang gurunya kayak bagaimana dalam mencari. Yang keduanya harus ilmu sharihun, dia memiliki ilmu yang benar, ilmunya yang sahih, ilmunya yang benar, jalurnya agama, jalurnya cakep, ilmunya beneran, ilmu nahwunya matang, ilmu sorofnya matang, ilmu balaghahnya matang, mantiknya matang. Kemudian apa namanya qawaidul lughahnya matang dan jelas masing-masing ilmunya ini sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya, ini harus sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu dinamakan ilmunya sahih. Kalau sanadnya terputus, maka qat'ul barakah, terputus pula keberkahannya. Makanya nyari guru hati-hati di sini. Wa himmatun aliyah, yang ketiga, guru itu harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Satu, cita-cita yang tinggi bagaimana? Harus bisa. Guru ini harus punya cita-cita minimal murid gua harus lebih daripada gua dalam ilmu. Murid saya harus lebih hebat, harus lebih maju keilmuannya ketimbang saya. Saya sekarang cita-citanya tinggi,
berarti seorang guru harus mempunyai pola pikir yang tinggi, pola pikir yang jauh, bukan hanya hari ini saja, akan tetapi pada hari ini dia sudah mempunyai pola pikir bagaimana mencetak generasi 20 tahun ke depan, memikirkan bagaimana 20 tahun ke depan, himmah yang tinggi. Jangan nyari guru aja, ya ini bagaimana ya buat ke depan. Ini mau bagaimana ntar aja, nggak ada tujuan. Harus dipikirkan bagaimana murid saya ini bisa, bagaimana murid saya ini mampu berkiprah kelak di dunia, mampu berkiprah di dalam perkembangan zaman. Bagaimana murid saya ini kelak akan menjadi pemain, bukan jadi penonton. Kelak mereka berperan di dalam bidangnya masing-masing. Pembekalan diberikan dari sejak dini dalam mendidik murid-murid guru. Jadi anda ngaji syukur katanya bisa kagak bisa urusan Allah. Terus bagaimana ngaji? Lah sekarang kalau ini udah kumpul yang di majelis, kumpul di majelis masalah bisa apa kagak bisa urusan Allah. Ngaji kagak ngobrol lah ya. Bye-bye. Guru harus mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Cita-citanya ini terus memikirkan bagaimana generasi anak didik saya 20 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, ini harus ada daripada murid-murid saya, mereka berperan di dalam bidangnya masing-masing. Buat guru. Makanya guru mah teliti. Ada guru ngasih wiridan ke si anu mah, dikasih si anu mah enggak. Kasih wiridan gini, si anu mah suruh ngirit aja. Si anu mah udah lu mending ngenekin bangunan aja. Ada guru yang begitu. Bukan berarti guru pilih kasih, akan tetapi guru tahu betul kondisi anak itu. Guru tahu betul psikolog anak itu. Yang begini bangsa suruh ngirit. Kayak kuat aja, suruh puasa. Jangankan puasa 40 hari, puasa Ramadan aja juga yang sebulan. Ya jebol dulu gitu. Jangankan diri dan sampai ratusan ribu. Baca puluh juga jarang. Baca bismillah 100 juga. Setiap malam suruh didawangi itu bismillah 100. Boro-boro. Jangankan diri dan sholat juga kadang nemu kadang kata. Kan gitu. Di pelajari seorang guru mampu mempelajari karakter murid-murid. Tahu dia, ya, nih yang begini nih, yang begini pakarnya ceramah nih. Jadi dikasih metode ceramah, ilmu ceramah, pelet ceramah dikasih. Guru mah kayak begitu. Orang udah diem aja, dikasih ilmu ceramah atau apa yang mau dikasih? Orang udah diem aja, kerjanya kagak ada yang ngomong. Dikasih ilmu ceramah, keder kagak? Maka lihat nih orang yang doyan ngomong, yang sering ngapalin hadis, yang sering ngapalin Al-Quran, begitu bahasanya cakep, yang mulai nih mampu dia mengolah kata-kata. Tinggal dikasih metode ceramah, dibumbuin sama doa-doa, sama wiridan. Nih wiridan buat lakunya, nih wiridan buat jalur rezekinya, nih wiridan buat mahabahnya, baru dikasih. Nih wiridan biar ucapannya nggak putus-putus, pembahasannya nggak putus-putus. Nih dikasih. Karena apa? Sudah ada dasar.
Santri doyannya tidur, kagak boleh nempel, molor. Nempel, molor. Dikasih wiridan, bismillah 12.000. Atau enak itu mah guru. Gitu. Ya seperti itu. Seorang guru itu dia punya cita-cita yang tinggi, kemudian dia harus memiliki apa yang mampu membaca karakter santri-santri. Luar biasa. Kemudian yang keempat, wahalatul mardiyah, tingkah lakunya ini selalu penuh dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya, jadi kalau guru mau udah jangan suka pakai naudzubillah min dzalik, jangan suka pakai celana kolor, main-main bola, jangan, karena itu adalah hal yang tidak diridhoi. Kalau kita udah punya murid, walaupun itu murid kita ngajar alif-alifan, walaupun cuma ngajar ikro sama ejaan Baghdadi, udah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan suka main bola, jangan pakai celana pendek, jangan pakai ini. Pakai perbuatannya harus yang terpuji, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai jawabnya itu. Pakai. Omongannya selalu bermakna. Kemudian tingkah lakunya ini harus menunjukkan etika yang tinggi. Gitu dong. Ngomong juga kudu dijaga. Walaupun kadang-kadang juga kalau udah kekesalan, sampai bedak biasa kadang kelepasan. Allah kayaknya berat kagak jadi guru. Berat kalau jadi guru yang benar-benar. Nah, guru yang demikian yang akan mewariskan kepada murid-muridnya dasar-dasar dan sumber-sumber kemanfaatan ilmu. Waduh, guru yang gosip ketemu orang ngomong mau pulang dari Masjid Darun Najah kemari, ambo sampai 3 jam ketemu orang ngobrol ngosip, ketemu orang lain baru kita pulang dulu ya. Waduh, udah pulang tadi ini ketemu orang lain dari mana Ustaz? Ini kakak kita dari sono melihat sono, wow begini si Anu mau begitu, wah awas hati-hati. Maka tinggallah guru